Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Perlina Amalia Putri, NPM 22061042 Saya mahasiswi Universitas Syakuala, Prodi Pilih PAUD Angkatan 2022. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi syarat UAS saya dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan, Rombel 03, dosen pengampu Ibu Dina Amalia, SPSI, MSc. Nah, materi yang akan saya jelaskan yaitu teori dan metode psikologi perkembangan. Teori-teori psikologi perkembangan. Yang pertama, teori psikodinamik. Teori psikodinamika adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Kemudian ada teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud, kepribadian terdiri dari 3 elemen. Ketiga unsur kepribadian itu dikenal sebagai ide, ego, dan superego yang bekerja sama untuk menciptakan perilaku manusia yang kompleks. Unsur pertama, ide, ada sejak lahir dan terdiri dari insting dan dorongan yang mendasar untuk mencari kepuasan langsung tanpa menghiraukan konsekuensinya. Nah, jika tidak dikendalikan itu akan menempatkan individu dalam konflik dengan orang lain dan juga masyarakat. Unsur kedua dari struktur kepribadian adalah ego yang mulai berkembang selama tahun pertama kehidupan. Ego terdiri dari proses mental daya, penalaran, dan pikiran sehat yang berusaha membantu diri menentukan ekspresi tanpa mengalami masalah. Ego bekerja menurut prinsip realitas. Nah, selanjutnya unsur ketiga dari struktur kepribadian adalah superego yang berkembang dari puncak kedewasaan, identifikasi, dan model orang tua, serta dari masyarakat. Nah, superego mewakili nilai-nilai sosial yang tergabung dalam struktur kepribadian dari individu. Ini menjadi kata hati yang berusaha mempengaruhi perilaku untuk menyesuaikan diri dengan harapan-harapan sosial. Yang kedua, teori kognitif. Teori kognitif menekankan pikiran-pikiran yang didasari. Teori kognitif juga merupakan teori yang berfokus pada kemampuan berpikir dan berperilaku yang ditunjukkan sebagai hasil proses berpikir. 3 teori kognitif yang paling penting adalah teori kognitif menurut Piaget, kemudian teori kognitif sosial budaya menurut Vygotsky, dan juga teori pemrosesan atau informasi. Teori kognitif menurut Piaget. Teori Piaget menyatakan bahwa individu secara aktif membangun pemahaman mengenai dunia dan melalui 4 tahap perkembangan kognitif. Nah, apa saja sih 4 tahap perkembangan menurut Piaget? Ada 4 tahap perkembangan menurut Piaget. Yang pertama, tahap sensori motor. Biasanya di usia 0 sampai 2 tahun, seorang bayi membangun dunianya dengan mengkoordinasikan pengalaman sensorik dengan tindakan fisik dan juga motorik. Misalnya nih, bayi mengenal seorang ibunya dengan cara melihat, kemudian merasa, dan juga mendengar suara ibunya yang sedang berbicara. Yang kedua, tahap praoperasional, biasanya di usia 2 sampai 7 tahun. Nah, biasanya anak mulai mempresentasikan dengan kata-kata dan gambar. Misalnya, seorang anak bisa membandingkan panjang atau pendek sebuah benda seperti pensil, satu panjang, satu pendek. Nah, dia sudah bisa membandingkan dengan membayangkan ini panjangnya seberapa ya gitu. Atau misalnya anak sudah bisa mengumpulkan benda-benda berdasarkan kriterianya. Contohnya ketika kita mengasih dia permainan yang berwarna seperti misalnya balok. Nah, dia sudah tahu dan sudah bisa mengumpulkan warna apa saja yang harus dikumpulkan. Yang ketiga, tahap operasional konkret, biasanya di usia 7 sampai 12 tahun. Pada operasi ini anak sudah dapat melakukan
maka dapat mengurutkannya dari benda yang paling besar kemudian ke paling kecil. Yang keempat, ada tahap operasional formal, biasanya di usia 11-15 tahun. Pada tahap ini, anak berpikir logis dan abstrak, kemudian anak juga sudah memiliki kemampuan menggunakan logikanya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, menarik kesimpulan, dan juga menarik kesimpulan dari informasi yang didapatnya, dan merencanakan masa depannya. Misalnya, seorang anak berpikir cita-cita untuk masa depannya. Nah, nanti kalau misalnya abang udah gede, abang mau jadi apa ya? Nah, hal ini adalah salah satu contoh dari tahap perkembangan menurut teori Piaget. Yang ketiga, teori konstekstual. Kata konstekstual berasal dari konteks yang dalam KBBI mengandung dua arti. Bagian sesuatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian. Keempat, teori behavior dan belajar sosial. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Teori ini mengutamakan pengamatan sebab pengamatan merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. B. Metode penelitian psikologi perkembangan. Nah, ada metode yang spesifik. Metode yang spesifik adalah cara-cara khusus yang digunakan untuk mengetahui gejala perkembangan yang sedang timbul. Di antara metode yang spesifik yang digunakan di dalam psikologi perkembangan adalah yang pertama, metode observasi. Metode observasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengamati semua tingkah laku yang terlihat pada suatu jangka waktu tertentu atau pada suatu tahapan perkembangan tertentu. Ada beberapa observasi, antara lain adalah yang pertama, observasi alami atau natural observation. Observasi alami adalah pencatatan data mengenai tingkah laku yang terjadi sehari-hari secara alamiah atau wajar. Observasi alami merupakan pencatatan data mengenai tingkah laku yang terjadi sehari-hari secara alamiah atau wajar. Nah, yang kedua, observasi terkontrol. Observasi terkontrol dilakukan bila mana lingkungan tempat anak berada diubah sedemikian rupa sesuai dengan tujuan peneliti sehingga bermacam-macam reaksi atau tingkah laku anak yang diharapkan akan timbul. Yang kedua, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode peneliti dalam psikologi perkembangan dengan melakukan kegiatan-kegiatan percobaan pada anak. Nah, misalnya guru mengadakan eksperimen menggabungkan warna. Melalui percobaan eksperimen ini, anak akan mengenali beberapa warna primer seperti merah, biru, dan kuning, dan warna sekunder campuran dari berbagai warna primer tersebut. Misalnya warna biru dicampur dengan warna kuning. Nah, maka akan berubah menjadi warna hijau. Nah, tersebut adalah eksperimen. Yang ketiga, metode klinis. Metode klinis ini adalah salah satu model penelitian yang khusus ditujukan untuk anak-anak dengan cara mengamati, kemudian mengajak, kemudian bercakap-cakap dan bertanya jawab. Keempat, ada metode tes. Metode tes adalah metode yang digunakan untuk mengadakan pengukuran tertentu terhadap objeknya. Yang kelima, ada metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ini sebuah metode angket yang dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama metode angket, yang artinya teknik pengumpulan suatu data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan kepada orang lain yang berperan sebagai responden agar dapat menjawab pertanyaan dari si peneliti. Yang kedua,
ada metode biografis. Metode biografis merupakan cara memahami individu dengan mempelajari ungkapan, pikiran, dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri dan juga lingkungannya melalui catatan yang ditulis dia sendiri dan atau bisa ditulis oleh orang lain. Secara etimologis, metode biografis adalah metode yang mempergunakan bahan-bahan yang berwujud tulisan mengenai kehidupan individu yang dipahami, baik tulisan itu dibuat oleh individu yang bersangkutan maupun ditulis oleh orang. Nah, Surya Brata mengatakan bahwa bahan biografis yang banyak dipergunakan untuk individu adalah biografi, autobiografi, buku harian, kenang-kenangan, dan case history. Yang ketiga ada buku harian. Nah, metode buku harian ini adalah metode yang mengacu pada kumpulan prosedur yang digunakan dalam ilmu psikologi, di mana orang menyelesaikan survei singkat tentang pengalaman mereka dari waktu ke waktu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, buku harian adalah buku yang berisi tentang peristiwa-peristiwa yang menarik yang dialami oleh seseorang melalui buku harian. Seseorang dapat mengungkapkan pengalaman, kemudian pikiran dan perasaan yang dialami dengan menggunakan bahasa baik, benar, dan efektif. Sekian dari penjelasan saya mohon undur diri. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.